Siang hari ini kita akan membahas tentang menciptakan komunikasi yang sehat, ya. Apa sih komunikasi yang sehat gitu kan? Jadi bukan sekedar hanya keterampilan di dalam berkomunikasi, tapi bagaimana kita bisa menciptakan komunikasi yang sehat tentunya. Karena kita tahu bahwa kita semua adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ya, serupa dan segambar dengan Allah sebagai makhluk sosial, ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 saya bacakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang berelasi dengan sesama kita dan membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian saya bacakan juga di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawa dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya. Kemudian satu ayat lagi saya bacakan di dalam Amsal 15 ayat 2, demikian firman Tuhan. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saudara-saudara, sebelum saya jelaskan, mari kita satu dulu dalam doa mohon pimpinan Tuhan, ya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari, di mana kami tidak lepas berelasi dengan satu dengan lain, dengan sesama kami. Biar Tuhan sendiri boleh memampukan kami supaya di dalam relasi kami boleh memberkati banyak orang, memberikan pencerahan, dan bukan menjadi sumber konflik. Mampukan kami Tuhan di dalam menjalani peran kami masing-masing di mana kami berada sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya pada siang hari ini kami boleh kembali belajar akan sebagian kebenaran firman Tuhan untuk boleh mengingatkan kami di dalam kami berelasi satu dengan yang lainnya. Pakai akan hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bukan hanya sebagai pemberita firman, tapi juga boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembali kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi yang sehat itu. Ya, tadi kita sudah bacakan di dalam kitab Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 dikatakan lidah kita bisa memuji Tuhan, tapi juga bisa bahkan mengutuk manusia yang lain atau bahkan mengutuk Tuhan. Ya, jadi mulut yang sama, lidah yang sama bisa memperlakukan dua hal yang sangat berbeda. Dan kemudian kita juga bisa melihat dari sumber yang satu tidak mungkin memancarkan kehidupan yang bertentangan. Ya, kalau kita bersumberkan kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memancarkan air hidup, bukan air yang mengakibatkan kematian bagi orang lain, ya, atau mengakibatkan kerusuhan, mengakibatkan permasalahan, ya. Tapi biarlah lewat apa yang diberitakan firman Tuhan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, kita mulai sekarang apa itu sebenarnya dengan komunikasi. Ya, mungkin saudara-saudara sudah tidak asing dengan kata komunikasi itu apa. Tapi apa menurut saudara tentang komunikasi itu dulu? Boleh saya minta pendapat? Silakan. Siapa yang mau memberikan pendapat? Apa sih komunikasi itu? Dari ilmu komunikasi tentu tidak asing lagi bagi kita semua, ya. Interaksi, Bu, interaksi ya. Antara satu atau dua orang atau dengan kelompok. Ya, good. Interaksi, ya. Ada interaksi, ada orang, ya. Entah itu satu orang, dua orang, atau bahkan banyak orang. Ya. Oke, good. Ya, itu adalah definisi yang umum di dalam komunikasi, ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa komunikasi itu bukan sekedar interaksi, bukan sekedar relasi saja, tapi bagaimana di dalam komunikasi itu bisa membangun sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup kita, ya. Nah, sorry, ini yang bahasa Inggris,
saya kasih yang bahasa Indonesia ya. Definisi daripada komunikasi adalah proses pengiriman berita verbal dan non verbal yang diterima oleh orang lain sebagai penerima. Jadi memang di sini ada orang yang memberikan pesan, ada orang yang menerima pesan, ada pesannya itu sendiri baik verbal maupun non verbal ya. Kemudian definisi dari David Johnson juga mengatakan komunikasi itu adalah proses di mana setiap orang menerima, mengirim, menginterpretasikan, dan menyimpulkan semua pada waktu yang bersamaan. Jadi bukan cuma menerima atau bukan cuma sebagai si pengirim, tapi ada interpretasi yang terjadi ketika komunikasi itu terjadi dan ada kesimpulan ya. Semua apa yang dikatakan baik verbal maupun non verbal ya pada waktu yang bersamaan. Itulah yang dimaksudkan dengan komunikasi. Nah, sekarang kita lihat proses di dalam komunikasi ya. Proses komunikasi jelas di sini ada si pemberi berita ya, si pemberi pesan, ada alat komunikasi, mungkin ada alatnya, ya bisa kita juga pakai alat indera kita, kemudian juga ada si penerima pesan itu ya. Kita bisa lihat gambar di sini si pemberi pesan maksudnya tentang pesannya apa, tapi yang diterima oleh si penerima pesan itu malah dia bingung apa sih yang disampaikan. Nah, kalau terjadi proses seperti demikian, maka proses komunikasi ini bukan proses komunikasi yang sehat. Karena si penyampai menyampaikan satu pesan, tapi sampainya kepada si penerima itu dia bingung gitu, apa sih yang mau dipesankan kepada saya gitu ya. Nah, bagaimana pesan ini pun bisa sampai kepada orangnya dengan tepat ya, bisa diinterpretasikan dengan tepat. Nah, kita lihat pentingnya komunikasi itu ya. Pentingnya komunikasi. Komunikasi itu adalah satu bagian yang utama di dalam kita membina relasi satu dengan yang lainnya ya. Sebagai penunjang utama di dalam kita berelasi ya. Kalau tidak ada komunikasi maka relasi itu menjadi satu yang hampa gitu ya. Kemudian pentingnya komunikasi juga itu untuk mengurangi gap yang terjadi antara pesan yang disampaikan dengan pandangan si penerima ya. Jadi kalau si pemberi pesan menyampaikan sesuatu seharusnya sampai kepada si penerima pesan itu hal yang sama, tapi seringkali berbeda kan ya. Karena apa? Karena ada gap, ada jembatan yang dilewati membuat lubang gitu ya, sehingga terjadinya berbeda. Sehingga ini yang bisa menimbulkan konflik di dalam kita berelasi. Si penerima maksudnya, si pemberi maksudnya apa, si menerima terimanya apa ya. Jadi ada perbedaan. Kemudian manfaat atau pentingnya komunikasi juga adalah bisa mengembangkan kepribadian antara hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial ini kita bisa mengembangkan kepribadian kita ini ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa? Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan beberapa hal. Tentu bukan sekedar gosip ya, tapi juga pengetahuan yang membangun kepribadian kita. Yang misalnya mengembangkan kepribadian kita, mengembangkan pengetahuan kita. Nah, ini sangat bermanfaat di dalam adanya komunikasi. Kemudian, komunikasi juga itu bermanfaat untuk mengenal arti dan tujuan hidup kita ya. Arti dan tujuan apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan, lalu next apa yang kita mau capai di dalam hidup kita ini gitu ya. Nah, di dalam komunikasi ini kita bisa mendapatkan kalau sungguh-sungguh komunikasi itu adalah komunikasi yang sehat. Karena kita tahu melalui komunikasi kita dengan Tuhan, ya tentu kita melalui komunikasi kita ada dua arah, komunikasi secara vertikal dan secara horizontal. Komunikasi kita secara vertikal yaitu komunikasi kita dengan Tuhan, dan komunikasi secara horizontal yaitu komunikasi kita dengan sesama, dan juga komunikasi juga penting terhadap diri kita sendiri. Ya, ketika kita bisa mengenal diri kita bisa berelasi dengan sesama. Kenapa? Karena kita punya sumber yaitu Tuhan kita, yang memberikan kita kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan sesama kita. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menemukan
makna, dan tujuan hidup kita. Lalu kita sekarang melihat dulu ya, sebelum kita mau melihat bagaimana kita berkomunikasi yang sehat, maka saya akan memperlihatkan dulu komunikasi yang tidak sehat. Ya. Ya. Ada beberapa komunikasi yang sehat. Virginia Satir, seorang terapis ya yang sangat terkenal, mengungkapkan ada beberapa komunikasi yang sehat. Ya, saya mengambil dari beberapa bagian Virginia dan juga saya tambahkan dari beberapa bagian dari tempat lain. Ya. Nah, Virginia Satir ini mengatakan komunikasi yang tidak sehat adalah yang pertama, ya, tidak mau berkomunikasi, berdiam diri, tidak mau saling berkomunikasi satu dengan yang lain, tidak mau berbicara. Ya, ini adalah bentuk komunikasi yang negatif tentu. Kenapa? Karena kita tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada penyebabnya tentu ya. Mungkin karena dia punya persoalan ya, ada permasalahan ketika ada konflik atau clash dengan teman kita atau rekan kerja kita atau suami kita, istri kita, pasangan hidup kita, anak kita gitu, orang tua kita tidak mau berbicara, kita berdiam diri. Kenapa? Karena ada sesuatu kesulitan, ada satu persoalan ya yang harusnya kita bisa atasi, tapi kita menghindar. Kita menghindari persoalan dengan berdiam diri. Ya, mungkin saudara-saudara bisa dibedakan berdiam diri yang sejenak atau berdiam diri yang berkepanjangan. Ya, kalau kita ketika menghadapi satu persoalan, ada percekcokan, lalu kita berdiam diri, itu oke, ya. Untuk sementara berdiam diri, menahan diri dulu, tenang dulu, baru kita berbicara lagi. Ya. Tapi berdiam diri di sini adalah tidak mau berkomunikasi yang berkepanjangan, bukan cuma 1 hari, tapi 2 hari, 3 hari, gitu ya. Kita diamkan sampai kita tenang sendiri, tapi persoalan itu tidak selesai. Nah, itu yang dimaksudkan dengan berdiam diri atau tidak mau saling berkomunikasi, ya. Jadi bukan berdiam diri yang sejenak. Di dalam hal ini tentu kita melihat kalau kita mengambil sikap demikian, berdiam diri, tapi kita tidak menyelesaikan masalah, malah kita melarikan diri dari masalah. Tentu masalah itu tidak selesai, cuma kelihatannya tenang, tapi sebenarnya masih ada. Begitu ada pemicu lagi, akan keluar lagi konfliknya, ya, karena belum diselesaikan. Jadi saudara-saudara, penyebab utama dari orang yang berdiam diri adalah sebenarnya dia merasa ketakutan, takut menghadapi kesulitan. Ya, takut menghadapi persoalan yang dihadapi karena merasa tidak mampu gitu. Takut mengalami nanti kalau saya buka saya sakit, disakiti atau saya menyakiti orang gitu ya. Jadi kita tidak berani menghadapi, takut menghadapi persoalan sehingga kita bersikap berdiam diri. Nah, ini adalah orang-orang yang merasa takut. Jika orang lain tahu perasaan saya, maka mereka mungkin tidak akan menyukai saya atau mereka akan marah. Ya, jadi saya lebih baik saya diam diri aja. Saya berdiam diri aja, ya. Nah, ini adalah komunikasi yang tidak sehat sebenarnya. Ya, kenapa? Karena perasaan yang dialami ditekan. Ya, apa yang kita alami kita tekan, kita tutupi, diam saja. Padahal belum tentu dengan berdiam itu menyelesaikan masalah, pasti tidak, gitu ya. Tetapi mungkin kalau kita membuka di perasaan kita, kita berkomunikasi, saling berbicara, apa yang terjadi bisa mengakibatkan seperti yang kita pikirkan. Jangan-jangan orang lain nanti berpikir saya ini mau menjelekkan dia, lalu mereka marah, gitu ya. Padahal belum tentu seperti demikian dampaknya, gitu ya. Cuma itu ada yang di pikiran kita masing-masing. Kemudian yang berikut, ya, komunikasi yang tidak sehat, yaitu komunikasi yang menutup-nutupi. Apa yang dimaksud dengan menutup-nutupi? Orang yang menutup-nutupi ini biasanya selalu berkata iya, ketika ada diajak apa aja iya gitu ya. Padahal dia nggak suka gitu, tapi iya aja. Atau orang yang dikatakan munafik, berkata iya di depan tapi tidak di belakang. Atau ada juga orang yang suka berkata, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Kamu kenapa? Kamu marah ya? Enggak apa-apa, gitu ya.
Nah, ini orang yang menutup-nutupi perasaan dia sendiri. Ingin membuat orang lain senang. Padahal dia tidak senang gitu loh. Padahal hatinya sendiri dia tidak senang. Dan biasanya ciri orang ini selalu minta maaf walaupun dia tidak salah. Ya. Nah, contohnya ketika orang bertanya, tadi kenapa kamu merasa kecewa ya? Udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan kok. Aku nggak apa-apa kok, gitu ya. Aku nggak ada masalah kok, ya. Padahal dia kesel banget gitu dengan perlakuan seseorang. Nah, di dalam hal ini penyebab utamanya adalah dia tidak bisa mengekspresikan atau memendam perasaannya, gitu ya. Dia tidak bisa mengeluarkan apa yang dialami di dalam diri dia. Dia ingin mendapatkan damai, dia pikir dengan menutup-nutupi dia akan bisa berdamai, ya, dengan mengorbankan perasaannya. Padahal dengan demikian dia dapat menimbulkan sendiri penyakit di dalam dirinya karena dia tekan perasaannya, menimbulkan depresi, stres, gitu ya. Padahal ketika kita mengatakan tidak atau menyatakan suatu peristiwa atau perasaan dengan benar, tidak salah. Tidak salah gitu ya. Asal pada orang, tempat, dan waktu yang tepat. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan, lalu bukan berarti kita harus pendam sendiri, ditutup-tutupi. Ya. Ketika orang bertanya, apa yang kamu alami? Oh, nggak ada apa-apa kok. Padahal ada apa-apanya. Nah, itu sebaiknya bukan komunikasi yang sehat. Ya. Tidak baik buat si penyampai berita, juga tidak baik untuk yang ingin tahu, gitu ya. Kenapa saya katakan? Contoh yang saya alami ya. Ketika saya alami satu peristiwa yang tidak menyenangkan ya terjadi, saya sempat berpikir juga. Terus terang saya sempat berpikir, udahlah diamin aja lah. Nanti Tuhan yang balas. Biasa kan kalau orang Kristen gitu kan? Berkata di balik Tuhan yang membalas. Padahal Tuhan bukan menginginkan kita membalas orang itu, tapi Tuhan menginginkan kita menyatakan kebenaran. Gitu ya. Jadi saya sempat berdiam diri dulu gitu ya. Lalu tapi satu waktu saya katakan, waduh, ini kok makin lama makin gak beres gitu ya. Orang ketika ada satu isu lalu kita diamkan dan kemudian isu ini tidak benar, berarti kita ikut menyebarluaskan berita itu. Kenapa? Karena kita tidak meredam, gitu ya, ngerti ya? Karena kita menutup-nutupi, nggak ada apa-apa kok. Padahal ada apa-apa. Ya. Buat saya, mula-mula mungkin tidak terlalu berasa, tapi lama-kelamaan, kok saya lihat kok begini ya. Wah, nggak benar nih kalau saya diam saja atau saya menutup-nutupi gitu ya. Nah, karena kenapa? Ketika orang tidak tahu yang benar, dia punya pandangan bahwa isu itu benar, tidak salah dong. Kenapa? Karena kita tidak memberitahu apa yang benar. Gitu. Nah, ketika ada berita yang tidak benar, lalu kita tutup-tutupi, berarti kita sendiri membiarkan ketidakbenaran itu beredar. Nah, ini yang seringkali kita tidak duga gitu ya. Jadi seringkali kita mengatakan, udahlah nggak usah diceritakan lah kejelekan orang gitu. Biarin aja nanti orang tahu sendiri mana yang benar, mana yang jahat. Dan Tuhan yang balaskan. Betul, Tuhan akan balaskan setiap ketidakbenaran, tapi bukan berarti kita bungkam. Bukan berarti kita diam. Gitu ya. Kita perlu juga menyatakan kebenaran. Ketika kita menyatakan kebenaran, bukan berarti kita menjelek-jelekan orang. Kenapa? Kalau kita memberitakan apa adanya, ya, kepada orang yang tepat, pada tempat yang tepat, tentu itu sangat bermanfaat karena orang itu bisa tahu yang sebenarnya. Ya. Dan juga ketika kita menyatakan sesuatu yang benar, ya, mungkin menceritakan kejelekan seseorang yang melakukan isu yang tidak benar itu sudah pasti gitu ya. Bukan berarti kita menjelek-jelekan orang, tapi kita menyatakan kejelekan dia sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, jadi saudara bisa lihat bedanya, menjelek-jelekan orang atau membukakan kebenaran, tapi akhirnya terbuka kejelekannya dia. Ngerti? Ya. Jadi bukan maksudnya untuk menjelek-jelekan, tapi bermaksud untuk menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena kita harus menyatakan kebenaran. Ketika kita tidak menyatakan kebenaran, berarti kita membungkam kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi memang itu saya alami gitu ya. Dan saya sadari bahwa saya tidak bisa bertindak demikian. Ya. Ketika ada sesuatu peristiwa yang tidak benar, maka saya harus katakan. Ya. Tentu bukan kepada semua orang, tapi tentu kepada orang yang tepat.
Kepada siapa saya harus sampaikan? Kepada waktu yang tepat. Kapan saya harus menyampaikannya? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi yang tidak sehat adalah komunikasi yang menyalahkan orang lain. Nah, orang seperti ini suka mengkritik, ya. Dia cari kesalahan orang lain. Padahal dia sendiri yang punya kesalahan, ya, punya andil. Dia cari kesalahan orang lain dan menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang benar, ya. Jadi misalnya orang yang melakukan sesuatu kesalahan, tapi dia pikir-pikir, ini kan bukan kesalahan saya, bukan cuma saya gitu ya. Mungkin dia tahu dia salah, tapi bukan cuma saya. Ini kan gara-gara dia suruh saya melakukan, sehingga saya lakukan, lalu saya ikut terlibat di dalam kesalahan. Ya, mungkin ada andil orang lain. Ya, lalu dia kritikin orang lain, dia salah-salahin orang. Ini bukan kesalahan saya loh, kesalahan dia loh. Kenapa? Karena dia suruh saya melakukannya. Nah, waktu orang menyuruh melakukan kesalahan dan kita melakukan, berarti kita ikut salah, bukan? Ya, jadi jangan menyalahkan orang lain. Koreksi diri kita. Oh iya, saya salah, betul. Kenapa saya mau ikutin apa yang disarankan yang jelas-jelas salah dari dia? Ya, jadi ketika kita melakukan komunikasi, jangan menyalahkan orang lain dulu, periksa diri dulu, ya. Jangan kritik-kritik orang lain supaya kita kelihatan baik. Biasanya orang begitu ya. Dia kritikin orang, si ini gini, ini gini. Supaya apa? Supaya saya yang buruk ini kelihatan lebih baik dari orang lain. Padahal sama sih buruknya atau lebih buruk. Supaya kelihatan baik, dia kritiklah orang lain. Nah, kita nggak perlu lakukan seperti itu ya. Jadi penyebabnya merasa orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya merasa tidak dikasihi atau tidak dicintai, sering merasa tidak mampu mengekspresikan rasa sakit atau takut yang pernah dialaminya di masa lalu, gitu ya. Dan mereka merasa tidak layak sebenarnya. Jadi dia mencari kesalahan orang lain, ya. Untuk hal ini, ya, tentu perlu bagi orang-orang seperti ini untuk melihat, mengevaluasi diri, perbuatannya untuk tidak menyalahkan orang lain. Bagaimana keterlibatan saya di dalam hal yang salah ini? Koreksi dulu diri sendiri, ya. Jangan salahin orang lain dulu. Kemudian komunikasi yang tidak sehat adalah komunikasi yang mengalihkan perhatian, ya, menghindari jawaban langsung, mengalihkan pembicaraan atau perhatian orang lain supaya dia tidak menyinggung lagi hal-hal yang dipertanyakan, gitu ya, yang menyinggung, nanti bisa menyinggung saya atau orang menyinggung yang lainnya. Ya, biasanya orang-orang seperti ini bahasa tubuhnya dia nggak berani kontak mata, gitu ya, karena takut ketahuan bahwa dia sedang mengalihkan perhatian. Ya, jadi ketika menghadapi persoalan, misal contohnya, ketika lagi ditanyakan persoalan yang sebenarnya apa, lalu dialihkan, udah ya, masalahnya nggak ada apa-apa kok, gitu ya. Lalu dia, ayo mari kita jalan-jalan happy-happy aja, nggak usah dipikirin lah masalahnya, gitu ya. Nah itu salah satu contoh. Ayo kita nonton yuk bareng-bareng. Nah, dia mau mengalihkan persoalan yang sebenarnya. Ya. Penyebabnya ya jelas orang ini adalah semua menghindari permasalahan yang terjadi, ya, karena mereka takut menghadapi tekanan, ya, takut menghadapi kenyataan yang sesungguhnya, gitu. Nah, orang seperti ini perlu diberitahu bahwa konflik itu atau masalah itu suatu hal yang wajar terjadi ketika orang berkomunikasi, ketika orang berrelasi. Tidak ada orang yang berrelasi yang tidak pernah konflik, ya. Entah itu pasangan kita, entah itu yang sudah suami istri, entah itu sahabat baik kita pernah konflik, ya. Cuma bagaimana kita mengatasi konflik itu supaya tidak merusak hubungan kita, ya. Pertentangan yang terjadi tidak membuat kita menjauh dari orang yang bertentangan pendapat dengan kita, tapi bagaimana melalui konflik ini kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, ya. Jadi permasalahan harus dihadapi, bukan dihindari seperti tadi, ya. Kemudian komunikasi yang tidak sehat yang berikutnya adalah orang yang hitung-hitungan, penuh perhitungan, ya. Nah, orang seperti ini biasanya sikapnya tenang, rasional, ya. Dia selalu berpikir ini karena ini karena ini, gitu ya. Tapi dia juga selalu berpikir
Apa untung dan ruginya ketika saya mengalami persoalan ini, ya. Ketika saya berkomunikasi dengan kamu, dia tanya sesuatu, untung nggak ya saya kasih tahu sama dia? Atau ada rugi nggak ya ketika saya berbicara kepada dia? Untung rugi yang dia pikirkan. Apakah nanti ketika saya berbicara pada dia malah menjelek-jelekan diri saya, kelihatan saya ini kurang gitu ya, atau saya bisa seolah-olah tidak fair kepada orang lain, nah gitu ya. Jadi pikirannya penuh dengan perhitungan. Dan orang ini biasanya tidak mau mengakui kesalahan. Menuntut orang lain selalu menuruti kehendaknya, dan akhirnya kalau orang yang selalu berhitung-hitung rasio yang digunakan, maka akan terlihat orang ini kurang empati. Dia tidak kurang perasaannya kepada orang lain yang mengalami persoalan. Yang penting saya rugi enggak ya? Saya untung atau tidak ya ketika saya terlibat dalam persoalan ini. Itu saja yang ada di kepalanya. Jadi dia tidak peduli kepada persoalan orang lain. Ya, tidak peduli kepada orang yang dibutuhkan, tapi dia peduli kepada dirinya sendiri. Dampaknya apa kalau saya membantu dia? Dampaknya apa kalau saya mengatakan sesuatu yang benar buat diri dia? Dia tidak mikirkan orang lain, ya. Tentunya kita lihat di sini penyebabnya tentunya ialah orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang takut, ya, kelihatan perasaannya seperti apa. Nah, bisa contoh ya ini orang-orang yang aku nggak khawatir kok, aku nggak khawatir ketika menghadapi itu, ketika ada persoalan itu saya nggak pusingin kok gitu ya. Padahal sebenarnya ada ketakutan di dalam diri dia, ya. Dia nggak mau perlihatkan itu. Nah, padahal di dalam komunikasi yang tidak sehat seperti ini, kita perlu menyadari orang-orang seperti ini, perasaan yang sebenarnya mereka rasakan mengenai hal-hal tertentu adalah suatu yang wajar, gitu ya. Wajar ketika kamu menghadapi satu peristiwa yang tidak menyenangkan, kamu menjadi ada perasaan marah kamu, ada perasaan kesal kamu, itu wajar. Ya, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri, ya? Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita bisa minta pertolongan orang lain, ya. Jadi itu yang bisa dikatakan kepada orang-orang yang takut memperlihatkan emosinya sehingga dia perlu dengan perhitungan untung rugi ketika saya bercerita atau tidak. Nah, kita bisa lihat berikutnya ya, dampak dari komunikasi. Dampak dari komunikasi ini jelas ya, bisa menimbulkan konflik. Ketika ada perbedaan pasti ada konflik, ya. Tapi bukan berarti konflik itu pasti mengakibatkan perpisahan atau pertentangan yang besar. Belum tentu. Ketika ada komunikasi yang berbeda, lalu akan menimbulkan konflik. Nah, konflik ini bisa destruktif atau konstruktif. Konflik yang terjadi bisa destruktif ketika konflik ini tidak diselesaikan. Ya. Artinya apa? Ketika pertentangan ini terus makin menajam, tidak saling mengoreksi diri, tapi saling menyalahkan tadi, atau saling mendiamkan, atau saling menutupi gitu, tidak mau terbuka, ya, sehingga terjadi satu persepsi yang lain terhadap pandangan-pandangan yang disampaikan. Nah, ini akan bisa menimbulkan konflik yang destruktif, yang akhirnya bisa menghancurkan persahabatan, bisa menghancurkan pelayanan, bisa menghancurkan keluarga gitu ya. Nah, tapi juga jangan salah, konflik itu tidak selalu destruktif. Konflik itu bisa dekonstruktif, ya. Ketika kita menghadapi konflik, ada perbedaan pendapat, ada pertentangan, tapi kita cari solusinya apa. Ketika kamu berpunya pandangan seperti itu, kenapa kamu alasannya? Ya, saya punya pandangan seperti ini, saya punya alasan kenapa. Lalu kita ketemukan titik temunya. Kita saling evaluasi, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak. Nah, ini akan menghasilkan resolusi konflik. Kita bisa mengatasi konflik dan kita bisa saling malahan berakibat bisa menghasilkan satu pengembangan atau pertumbuhan di dalam pelayanan kita. Ya. Kemudian dampak daripada konflik komunikasi yang tidak sehat juga bisa. Komunikasi adalah bisa memperdalam relasi atau menjauhi relasi. Memperdalam relasi ketika kita saling menyadari diri kita masing-masing, kita bisa memahami diri, dan kita bisa memahami orang lain yang sedang konflik dengan kita.
itu akan kita bisa makin memperdalam hubungan. Oh, orang ini sebenarnya seperti ini loh. Dia karakternya memang seperti ini. Tapi sebenarnya hatinya enggak. Kita temukan gitu ya. Atau saya kenapa ya tadi seperti itu? Oh, tadi saya punya pandangan seperti ini. Padahal bukan itu maksudnya. Nah, akhirnya kita bisa memperdalam relasi kita. Tapi juga komunikasi bisa menjauhi relasi ketika relasi komunikasi itu tidak sehat, tidak terselesaikan, ya, konflik-konflik yang terjadi bisa mengakibat relasi kita malah putus. Kita diamin aja. Dia pikir, wah kamu jahat ya. Tadi kamu mengucapkan kata-kata seperti itu, menjerumuskan saya, ya, misalnya. Lalu yang ditanya dikatakan itu dia diam aja, biarin aja lah. Orangnya seperti itu kok, gitu kan. Nanti juga dia tahu sendiri mana yang benar. Nah, padahal pandangan orang itu tetap seperti itu. Ketika tidak ada yang menyampaikan kebenaran, dia tetap punya pandangan seperti itu. Dan akhirnya, oh ternyata kamu seperti itu ya. Kamu jahat ya. Akhirnya menjauhlah relasi. Ya, jadi kita bisa lihat ya, ketika konflik itu dibiarkan atau didiamkan atau ditutup-tutupi, akhirnya bisa melebar kemana-mana. Ya. Dan juga tentu bisa mengakhiri relasi atau memulai relasi. Ya, ketika kita bisa menyelesaikan dengan baik, kita bisa memulai relasi dengan lebih intens lagi. Tapi kalau tidak, tentu kita akan mengakhiri relasi yang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat bukan hanya dua arah, saya dan sesama. Tetapi di sini kita libatkan ada Allah, ya, sebagai dasar di dalam kita berkomunikasi. Kenapa saya katakan sebagai dasar komunikasi? Karena kita tahu kita adalah ciptaan Allah. Ya. Kenapa saya katakan Allah? Karena kita semua adalah percaya kepada Allah, gitu ya. Kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, jangan katakan dasarnya Allah. Dari mana gitu ya? Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita tahu segala tindakan kita bersumberkan kepada firman Tuhan. Ya, jadi mengenal firman Tuhan adalah sumber kita di dalam berkomunikasi. Kenapa? Artinya sumber kita adalah kebenaran, menjadi dasar dari segala tindakan kita. Ya, dalam kita berkomunikasi dengan sesama kita, kita tidak mau membohongi orang. Kita tidak mau menutup-nutupi kebenaran, kita tidak mau berdiam diri terhadap ketidakbenaran. Ya, jadi atau kita menyalahkan orang lain. Tapi di dalam komunikasi yang sehat, ketika Allah menjadi sumber komunikasi kita, maka Allah menyatakan kebenaran itu lewat ketika kita berkomunikasi dengan sesama kita. Sebelum kita berkomunikasi dengan sesama, tentu kita harus berkomunikasi dengan Tuhan dulu, untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga kita makin mengenal diri kita masing-masing, dan kita juga mengenal sesama kita. Ya, jadi ini penting sekali. Mengetahui apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Itulah komunikasi yang sehat. Nah, sekarang kita lanjut. Sumber kita adalah firman Tuhan. Allah yang menciptakan kita. Sekarang kita melihat komunikasi yang sehat seperti apa. Ya, dikatakan komunikasi yang sehat adalah mendengarkan dan berkata-kata. Seringkali kita menginterpretasikan komunikasi itu adalah selalu berkata-kata, ya, menyampaikan pesan. Ya. Tapi di dalam komunikasi yang sehat, yang pertama kita lakukan adalah mendengarkan, bukan berkata-kata. Ya, coba saya bacakan di dalam Yakobus 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita berkomunikasi, yang pertama adalah kita mendengarkan, baru kita bisa berkata-kata. Bukan hanya mendengarkan diam tok gitu ya. Tentu itu satu arah. Tapi komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang dua arah, berdialog gitu ya. Mendengarkan dan berkata-kata. Nah, komunikasi dua belah pihak ini menurut Martin Buber, dia membagi beberapa hal. Ya, komunikasi dua pihak yaitu komunikasi I and do. Ya, mungkin saya pernah bawakan sedikit ya ini di PO beberapa tahun yang lalu ya. Kalau masih ingat, ya komunikasi I and do
yaitu kedua belah pihak saling berkomunikasi, mengkomunikasikan diri masing-masing sehingga kita saling mengenal apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan oleh lawan bicara kita, tempat komunikasi kita, ya. Kalau kita tidak melakukan I and do, ya, seringkali mengakibatkan keterasingan. Kita tidak bisa menyampaikan pesan yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan, sehingga kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri, dan juga kita tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengenal kepada orang penerima pesan itu, karena kita sendiri tidak kenal diri kita, ya. Kita rasa asing, apa sih yang kita mau sampaikan, nggak tahu gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu akan tercipta komunikasi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, komunikasi yang sehat adalah komunikasi I and do, ya. Bisa membuka diri kita sehingga kita juga bisa saling mengenal diri dan orang yang kita komunikasikan. Nah, komunikasi satu pihak adalah komunikasi I and I. Ini ya, menurut Martin Buber ini. I and I artinya hanya satu arah, hanya saya saja yang berbicara, saya aja yang berkomunikasi, kamu diam saja ya, gitu ya. Jadi saya hanya menyatakan pikiran, perasaannya, tapi yang lain nggak perlu tahu, cuma terima saja. Nah, ini I and I, fokusnya pada diri sendiri, tidak mempedulikan dan tidak membutuhkan pandangan orang lain, nggak peduli orang lain pandangan apa, yang penting saya punya pandangan seperti ini dan harus dilaksanakan, kira-kira gitulah ya. Nah, ada juga I and it. I and it ini seperti dialog gitu ya, I dan it. Tapi kekurangannya adalah teman komunikasi kita anggap it, orang yang di bawah kita, ya. Orang seperti ini orang yang kelihatannya memperhatikan orang lain, tapi sungguhnya hanya manipulatif, ya. Dia hanya menerima hal-hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau nggak sesuai dia nggak dengerin, gitu ya. Nah, ini adalah orang komunikasi I and it. Dan komunikasi it and it, ya, ini adalah komunikasi orang yang kehilangan jati dirinya karena dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal orang lain, cuma bicara hal-hal aspek-aspek yang tertentu saja, tidak mendasar, ya. Komunikasi ini seharusnya yang sehat adalah menggunakan pikiran, menggunakan perasaan, dan juga tindakan kita, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga bisa sampai kepada orang yang kita mau sampaikan, ya. Kemudian, ya, berikut, komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang memiliki empati. Ya, sebelum kita bisa memiliki empati adalah kita harus bisa memahami dulu orang lain. Sebelum kita memahami orang lain, tentu kita harus memahami diri kita, supaya kita bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Ketika kita bisa menyampaikan, kita memahami apa yang kita mau, dan kita bisa memahami orang ini bisa terima atau tidak, apa kekurangannya dari pandangan kita, gitu ya. Nah, jika kita ada di posisi ini, adalah orang-orang yang menyampaikan sesuatu dan menganggap posisi saya bukan hanya di sini, tapi saya juga ada di posisi kamu. Ketika saya berbicara, ketika saya menyampaikan, kalau saya ada di pihak kamu, kalau saya ada di posisi kamu, kira-kira pandangan saya seperti apa ya? Itu loh, ya. Jadi waktu saya menyampaikan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berpikir, memahami orang itu. Kalau saya ada di pihak dia, kalau saya ada di posisi dia, kira-kira saya terima nggak ya pandangan seperti itu? Itu loh contohnya, ya. Jadi kalau istilahnya dia pakai adalah kita memakai sepatu orang itu, ya. Jadi kita tahu berapa susahnya berjalan gitu ya, bersama-sama dengan dia. Berapa ukuran yang pas, ya. Dan untuk hal ini, ya, komunikasi bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang dipahami orang lain melalui apa yang kita katakan. Jadi komunikasi bukan sekedar saya sampaikan udah A, B, C, D, D sampai Z, udah lengkap ya, sudah ya. Tapi kita tidak memahami apakah orang itu memahami apa yang kita katakan. Nah, ya. Jadi kita juga perlu memahami orang lain dengan empati tadi. Perasaan dia. Kita memahami orang itu. Kita lanjut berikutnya, ya.
Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang mau menerima feedback, mau menerima masukan orang lain. Jangan hanya mau menyampaikan satu pesan, lalu ketika disinggung, lalu dia menjadi marah. Ya, tidak peduli, itu ya. Tidak mau menerima masukan orang lain, tapi mau terbukalah, mau berubah untuk hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena belum tentu semua pandangan kita adalah cocok atau bahkan baik, belum tentu gitu ya. Ketika kita mau menerima feedback dari orang lain, kita terbuka. Bukan merasa dikritik lalu seolah-olah kita lebih bodoh dari orang itu, bukan. Tapi ketika kita mau menerima feedback orang lain, sebenarnya kita adalah orang yang besar hati, mau menerima pandangan orang lain. Ketika kita mau menerima pandangan orang lain, maka kita bisa akan bertumbuh. Ya, kalau kita hanya menutup diri, membuat benteng, ya, sebelum orang lain mengatakan kita udah bikin benteng. Jadi dia ngomong mental, ya, itu berarti kita orang yang istilahnya picik gitu ya, tidak mau bertumbuh. Kalau orang yang mau bertumbuh, dia akan membuka diri, menerima masukan sehingga bisa berkembang di dalam kehidupannya. Ya. Nah, untuk hal itu, maka komunikasi yang terbuka diharapkan untuk lapang dada menerima perbedaan yang terjadi. Ya, kalau tidak sesuai dengan apa masukannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kepentingan dari pelayanan bersama, ya tentu bisa diabaikan. Tapi ketika pandangan itu betul, bisa dijalankan, makin menambah, mengembangkan pelayanan kita, kenapa tidak kita terbuka juga, walaupun itu bukan pendapat kita, pendapat dia, ya mungkin bawahan kita, bukan orang atasan kita gitu. Ya, kita harus terbuka menerimanya. Kemudian yang berikut, komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang memiliki kredibilitas, ya. Yaitu di dalam Yakobus 5 ayat 12, saya bacakan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya apa? Di sini jelas, memiliki kredibilitas. Artinya komunikasi yang bisa dipercaya. Ya, perkataan kita sesuai nggak dengan perbuatan kita. Ya, jadi komunikasi yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri. Jadi di dalam hal ini katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Ya. Ketika orang mengatakan betul nggak peristiwa ini terjadi, demi menutup-nutupi, lalu dia bilang, enggak kok, nggak ada apa-apa kok. Padahal betul. Nah, ini saudara tidak mengatakan ya di atas tidak, ya atau mengatakan tidak di atas tidak. Ya, jadi saudara, perkataan saudara harus memiliki kredibilitas. Ketika orang tahu bahwa kamu menutup-nutupi, berikutnya mungkin ketika kamu ngomong benar, orang nggak benar lah omongan dia, gitu kan? Kita tidak dipercaya lagi, ya. Jangan sampai demikian. Tapi biarlah kita boleh dipercaya perkataan kita. Ya, saya katakan lagi sekali lagi, ketika kita menyampaikan kebenaran, mungkin menyakitkan orang lain. Tapi itu resiko, gitu ya. Tapi bukan kita sengaja menyakiti hati dia, bukan. Ya, tapi kita membuka kebenaran yang mungkin akan menyinggung perasaan orang lain yang terkena. Tentu konflik ini memang bukan langsung diumbar gitu ya. Nggak peduli, katanya sudah nyatain kebenaran, diumbarlah ke beberapa orang. Bukan demikian, tapi bagaimana ketika kita menyampaikan kebenaran pun kita juga harus menyeleksi tempatnya yang pas gitu ya, supaya mengurangi konflik yang akan terjadi. Walaupun mungkin konflik akan terjadi, tapi meminimalisasikan konflik yang akan terjadi. Jadi komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang memiliki nilai-nilai kebenaran, bukan sekedar gosip, ya, atau bukan sekedar apa yang mau saya sampaikan, tapi punya nilai-nilai kebenaran. Kemudian yang berikut, komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang memiliki ketulusan. Ya, ketulusan ini merupakan komunikasi nonverbal, tentu, karena tidak bisa dilihat, ya. Betul nggak sih dia tulus? Kagak kelihatan sih, gitu ya. Orangnya sih polos-polos aja gitu, tapi ketulusannya itu susah diukur, gitu ya. Yang mungkin terlihat
kadang terlihat adalah sikap tubuhnya gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah biasa akan bisa membaca ini dia tulus atau tidak gitu. Bukan yang ngeramal ya, tapi dari bahasa tubuhnya kelihatan gitu ya. Tapi kita tidak perlu mengatakan, oh saya tulus nih ya, saya tulus ya. Orang bisa membaca sendiri dan orang bisa mengetahui apakah betul dia tulus atau tidak ya. Karena ketulusan ini bukan diekspresikan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap hati kita ya. Mata kita berbicara, sikap tindakan kita akan terbaca jika kita tidak tulus. Meskipun kita melakukan pujian dan pemberian, menggunakan segala teknik komunikasi, tapi jika hati kita tidak tulus, semua kosong belaka. Ya, jadi saudara bisa mempelajari teknik komunikasi supaya orang terangkat, terpuji, supaya senang, ya, menyenangkan hati orang. Tapi jika kamu lakukan itu tidak tulus, sia-sialah semua, ya, tidak berguna, cuma kosong saja. Jadi komunikasi yang berasal dari hati, bukan dari sekedar perkataan atau tindakan yang kita bisa lihat. Ketulusan hati itu sangat penting. Ya. Kemudian yang terakhir, keterampilan komunikasi. Kenapa saya sampaikan terakhir? Karena keterampilan komunikasi itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, ya. Dan yang terpenting tentu komunikasi yang sehat yang tadi saya sampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Punya ketulusan hati, ya, punya kredibilitas, lalu apa ya? Bisa menerima feedback dari orang lain dan juga memiliki empati, bisa memahami orang lain, ya, mau mendengarkan dan memahami orang lain, mau menerima feedback, punya ketulusan hati dan juga kredibilitas yang bisa dipercaya. Nah, yang terakhir tentu kita juga perlu meningkatkan keterampilan kita dalam komunikasi, ya, bukan kita abai. Kalau kita semua udah lakukan lalu kita abai, ya, ya inilah saya orangnya kasar, gitu kan? Ya dia harus terima dong. Nah, gitu ya. Nah, seringkali kita juga perlu melatih keterampilan komunikasi. Nah, tapi saudara perlu tahu, ini penelitian ya, komunikasi yang baik yaitu komunikasi nonverbal itu hanya berpengaruh 58%. Nada suara intonasi ya, itu 35% pengaruhnya. Kata-kata hanya punya pengaruh 7%. Nah, ya, padahal saudara-saudara kalau kita biasanya menganggap kalau komunikasi adalah orang yang pintar bicara kan, yang pintar menyampaikan sesuatu pandangan dengan kata-katanya yang indah, runtun rapi, tersusun rapi. Padahal menurut penelitian dari komunikasi pengaruh dari kata-kata itu hanya 7%. Intonasi suara 35%. Yang paling besar adalah komunikasi nonverbal tadi, 58%. Ya, jadi saudara-saudara bisa lihat kenapa saya taruh keterampilan komunikasi terakhir, karena kata-kata ini bisa dipelajari. Kita bisa belajar berkata-kata, tapi itu hanya pengaruh 7%. Yang atasnya tadi yang saya jelaskan itu lebih berpengaruh. Ya. Nah, di dalam keterampilan komunikasi ini tentu kita bisa melihat ada lingkungan, ya, lingkungan, pengaruh lingkungan tentunya, pengaruh lingkungan budaya, kebiasaan adat istiadat di satu daerah, kemudian bahasa gitu ya, itu sangat berpengaruh tentunya. Jadi kalau kebudayaan lingkungan atau orang suku Batak misalnya Sumatera Utara suaranya keras-keras, apakah orang suara keras-keras itu tidak baik? Ya belum tentu gitu ya, karena itu pengaruh lingkungan, budaya mereka. Apakah suara orang Jawa yang halus-halus itu semua baik? Belum tentu juga gitu ya. Jadi jangan terpengaruh kepada sesuatu yang hanya terlihat. Nah, ini komunikasi nonverbal ini sangat penting, ya. Cuma bukan berarti kita, oh kalau gitu saya ini orangnya kasar, tetap kasar. Ya, kalau kita ada di dalam lingkungan yang bukan kasar, ya kita juga harus beradaptasi, menyesuaikan diri tentu ya. Jangan selalu mempertahankan diri. Ini apa adanya saya loh, ya. Tapi bagaimana kita juga boleh mempelajari budaya setempat tentunya. Ketika kita belajar bahasa juga tentu kita harus belajar ketika berkomunikasi dengan satu tempat. Kalau kita tidak menguasai bahasa, seringkali ini juga bisa menimbulkan konflik karena bisa salah dimengerti ya. Contoh yang paling mudah lah ya saya katakan
Kemarin saya tanya pembantu saya gitu, saya ingat ada satu bahasa Jawa gitu ya, jangan ya, jangan makan. Loh, kalau dibilang jangan makan, artinya bahasa Jawa ini sayur yang dimakan gitu ya. Tapi kalau kita ketemu orang Jawa, misalnya dia bilang ini jangan makan ya, ini jangan makan ya, ini jangan makan waktu kita dijamu. Lalu kita bilang apa? Loh, yang dimakan yang mana? Kok saya nggak boleh makan? Tentu perasaan, wah, ini orang kok undang makan tapi semua nggak boleh. Jangan. Padahal jangan itu artinya sayur. Nah, ya, jadi kita juga ngerti. Ketika kita tidak ngerti, mungkin kita bisa marah. Aduh, kurang ajar nih. Ini orang yang mengundang kita makan, tapi nggak jangan semua, gitu loh ya. Jadi kita juga harus memahami bahasa setempat, budaya setempat, gitu ya. Intonasi. Ketika kita biasanya orang marah intonasi tinggi. Nah, kalau kita pakai bahasa intonasinya tinggi, selalu orang pikir ini orang lagi marah ya. Padahal enggak sih gitu. Nah, jadi kita juga boleh belajar ya menurunkan intonasi kita. Kemudian kata-kata yang bersifat destruktif atau konstruktif. Ya, kita pilih kata-kata yang baik yang bersifat membangun. Nah, saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi ya. Kita belajar lingkungan budaya intonasi suara segala. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagai penutup, ya, kita sudah tahu ada komunikasi yang tidak sehat, ada komunikasi yang sehat. Ya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang percaya, mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Tentu dasar kita berbicara adalah kebenaran firman Tuhan. Itulah pegangan kita. Supaya kita ketika berkomunikasi dengan orang-orang lain, ya, kita tidak melakukan komunikasi yang tidak sehat tadi. Ya. Komunikasi yang hanya berdiam saja, nanti Tuhan yang bekerja gitu ya. Padahal Tuhan mau pakai mulut kamu untuk menyampaikannya, ya. Atau menutup-nutupi kesalahan, menutupi ketidakbenaran, ya. Bukan berarti kamu baik, bukan berarti kamu juga ikut menjerumuskan orang lain yang tidak tahu apa-apa karena tidak tahu kebenaran yang terjadi sungguh-sungguhnya, atau menyalahkan orang lain gitu ya, menyalahkan orang lain, merasa diri paling hebat, orang lain dan sumbernya gitu ya. Berhitung-hitungan, apakah saya untung atau rugi ketika melakukan ini, kemudian mengalihkan perhatian, tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Tapi lakukanlah komunikasimu dengan sehat, karena kita tahu kita adalah bagian daripada kebenaran itu yang Tuhan tempatkan di mana kita berada. Kita boleh mau mendengarkan komunikasi orang, memahami orang lain gitu ya, memiliki empati sehingga menerima masukan-masukan orang lain terhadap kita, walaupun kadang itu tidak menyenangkan buat kita atau menyakitkan ya. Tapi kalau itu benar, biarlah itu boleh menjadi evaluasi diri kita dan kita tetap pertahankan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang bisa dipercaya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan bisa dipercaya, ada kredibilitasnya. Dan kita lakukan semuanya dengan tulus hati, bukan dengan mengharapkan imbalan atau motivasi tertentu di dalam kita berkomunikasi. Tapi sungguh loh, inilah ketulusan hati saya. Saya tidak mengharapkan apa-apa, gitu ya. Saya hanya mau menyampaikan apa yang benar, apa yang membangun, ya. Dan tentu di dalam hal ini kita perlu keterampilan komunikasi tadi, ya. Itu kita perlu latih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir saya sampaikan di dalam kitab Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.